Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 5 dengan anggota kelompok yaitu yang pertama, Talita Elvina Fitriani, yang kedua Adiatma Rahmawati, yang ketiga Monika Awalia Maharani, keempat Ina Widya, kelima Vika Gilda Aryani, dan keenam Renintan Dinda Mozareta dari Rombel B, jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, tahun 2020. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Kemiskinan di Perkotaan. Dipersilahkan bagi audiens untuk menyimak baik-baik presentasi dari kami. Siapkan buku catatan dan alat tulis atau media lain yang dapat digunakan untuk menulis pertanyaan. Apabila terdapat suatu hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat mengajukan pertanyaan pada kami setelah presentasi dari kelompok kami selesai, dan pertanyaan tersebut ditulis pada kolom diskusi yang telah tersedia. Sebelum memulai presentasi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Dipersilahkan pada teman-teman saya memaparkan materi presentasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang batasan kemiskinan. Secara umum, kemiskinan diidentikan dengan keadaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Filipina, ADB 1999 dalam Syaifuddin 2003 menjelaskan bahwa terdapat 3 tingkatan hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama survival, berupa makanan atau gizi, kesehatan, air bersih atau sanitasi, dan pakaian. Yang kedua, security, berupa rumah, damai, pendapatan, dan pekerjaan. Yang ketiga, enabling, berupa pendidikan dasar, perawatan keluarga, dan psikososial. Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah yang melekat di pedesaan, namun di kota, kemiskinan juga menjadi permasalahan laten dan kompleks. Kemiskinan menjadi pemicu adanya bahaya dan krisis sosial di perkotaan, misalnya seperti pelacuran, pengangguran, pemabukan, pencurian, hingga pembunuhan. Karakteristik dan fenomena kemiskinan di kota. Menurut laporan Bank Dunia, terdapat kondisi aspek kemiskinan perkotaan di Indonesia yang meliputi 1. Kepemilikan dan akses atas tanah yang susah dan sangat terbatas. 2. Rumah berguna ganda dan kepemilikannya sangat beresiko dan kebanyakan ilegal. 3. Tingkat pendidikan keluarga sangat rendah dan ketergantungan hidup keluarga yang besar. 4. Kondisi lingkungan buruk yang mempunyai resiko tinggi timbulnya penyakit serta sulitnya mengakses kesehatan. Kelima, memiliki pekerjaan tidak menentu dan tingginya tingkat pengangguran. Serta terakhir, sulitnya mengakses fasilitas dasar perkotaan. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Memiliki persamaan yaitu yang pertama, mempunyai jumlah anggota rata-rata 3-4 orang, frekuensi makan 2 kali sehari, tidak mempunyai pekerjaan sampingan, tidak mempunyai keterampilan, pekerjaan ada di sektor informal, membelanjakan uang untuk kebutuhan yang mendasar, kurang adanya budaya menabung, aksesibilitas terhadap layanan sosial masih kurang atau terbatas, terbatasnya kepemilikan aset, dan yang terakhir, ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, yaitu di mana pengeluaran lebih banyak. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Perbedaan kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan. Di pedesaan,
Pertama yaitu pendidikan sebagian besarnya adalah SD. Kedua, pekerjaan buruh tetap atau tidak tetap di sektor pertanian. Ketiga, kepemilikan rumah milik sendiri. Keempat, ada pembagian ruangan sesuai fungsinya. Kelima, bahan bakar utamanya yaitu kayu. Dan terakhir, partisipasi keluarga miskin dalam kegiatan sosial di pedesaan cukup baik. Lalu di perkotaan, yang pertama ada pendidikan bervariasi dari SD, SMP, sampai SMA. Kedua, buruh tetap atau tidak tetap di sektor non-pertanian. Ketiga, kepemilikan rumah, yaitu sewa atau kontrak. Keempat, tidak ada pembagian ruangan sesuai fungsi masing-masing ruangan. Kelima, bahan bakar utamanya yaitu gas atau listrik. Dan terakhir, partisipasi keluarga miskin dalam kegiatan sosial di perkotaan cukup terbatas. Berbeda dengan kemiskinan di pedesaan, kemiskinan perkotaan kebanyakan disebabkan karena faktor urbanisasi, migrasi yang berkaitan dengan aspek-aspek kesempatan kerja, pendidikan, dan keterampilan. Kondisi kemiskinan perkotaan biasanya dilihat dari potret kawasan suatu wilayah, misalnya wilayah kumuh atau kawasan kumuh dengan penataan dan penduduk yang tidak teratur dan tidak sehat. Berikut faktor penyebab kemiskinan di perkotaan. Yang pertama ada keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Banyaknya pengangguran di suatu negara bisa juga menjadi patokan kemiskinan di suatu negara. Semakin besar jumlah pengangguran, maka semakin bertambah pula penyebab kemiskinan di negara tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian arah politik dan kebijakan negara tersebut. Kedua yaitu urbanisasi. Kota-kota besar di Indonesia menjadi magnet bagi penduduk-penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Hal ini sering disebut dengan urbanisasi. Urbanisasi ini menimbulkan berbagai macam masalah karena tidak ada pengendalian di dalamnya, atau urbanisasi berlebih. Urbanisasi bisa dikatakan sebagai penyebab kemiskinan karena urbanisasi perkotaan akan menimbulkan persoalan baru bila pemerintah daerah tidak mampu menata dampak perpindahan tersebut. Seiring meningkatnya angka urbanisasi, diperlukan pengembangan kawasan yang memadai dan kebutuhan yang tercukupi. Bertambahnya jumlah populasi di kota, jika tidak diikuti dengan bertambahnya tingkat taraf hidup masyarakat, justru akan menimbulkan masalah baru di perkotaan. Kenaikan jumlah angkatan kerja yang tidak diiringi dengan bertambahnya lapangan kerja dan peningkatan mutu tenaga kerja akan meningkatkan daya saing yang tinggi serta menambah angka pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang buruk atau slum area. Secara umum, masyarakat perkotaan memiliki akses yang relatif besar untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Namun, tingkat kesehatan mereka belum tentu lebih baik karena terdapatnya gizi yang buruk, tekanan lingkungan atau sanitasi yang buruk, dan perilaku hidup yang tidak sehat. Dan bahkan seringkali pelayanan dan tingkat kesehatan di wilayah miskin perkotaan tidak lebih baik dan terkadang lebih buruk daripada daerah pedesaan. Dibandingkan dengan populasi keseluruhan secara umum, dapat dikatakan penghuni kawasan kumuh di perkotaan memiliki harapan hidup yang lebih pendek, serta tingkat kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Tambahan pula di sini terdapat berbagai masalah kesehatan seperti penyakit diare atau disentri, kekurangan gizi, dan gangguan mental. Yang keempat, pekerjaan tidak menentu dan tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan, dan tingkat penganggurannya cenderung meningkat untuk kaum miskin dengan peningkatan yang berhubungan dengan kondisi dan fasilitas pemukiman buruk yang tidak menguntungkan. Yang terakhir, terbatasnya fasilitas. Pada daerah perkotaan sangatlah kurang kebutuhan atas pelayanan kebutuhan dasar mereka seperti air bersih, sanitasi, saluran air, dan akses jalan. Kondisi ini terjadi antara lain karena kurangnya bantuan dan penanganan pemerintah, baik berupa pemeliharaan maupun investasi baru atas infrastruktur lingkungan yang diperlukan masyarakat setempat.
Program kemiskinan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Artinya, melalui berbagai kebijakan sektoral yang terpusat, seragam, dan berjangka pendek, yang didasarkan pada pemahaman suara rakyat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu berupa hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, ada pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh guna memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang bermartabat. Kemudian ada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari slide sebelumnya yang mana pada poin ketiga disinggung mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah tersebut diupayakan untuk melakukan penajaman di beberapa aspek yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, pengawasan dan evaluasi, serta efektivitas anggaran. Yang kelima, perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang menangani penanggulangan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun daerah. Yang keenam, melanjutkan kebijakan dan usaha yang cukup berhasil dalam penyelesaian kemiskinan. Yang ketujuh, desentralisasi guna membenahi kepemerintahan yang pro-miskin. Yang ke-8, investasi dan pengeluaran pemerintah yang fokus kepada penyelesaian kemiskinan. Yang ke-9, membuat jaring pengaman untuk golongan termiskin. Yang ke-10, memudahkan akses atas tanah dan rumah yang murah. Yang ke-11, menyediakan infrastruktur guna meningkatkan mobilitas, akses, serta lingkungan. Yang ke-12, memberikan kesempatan pemberdayaan ekonomi dengan kredit dan permodalan. Lalu yang terakhir, mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada pembahasan terakhir, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus kemiskinan di perkotaan. Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjadi salah satu kawasan kumuh di daerah Jakarta. Masyarakat yang berada di kawasan kumuh di pinggir rel, tepatnya di sekitar stasiun Tanah Abang bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta Pusat, biasanya merupakan migrasi dari daerah asal dengan alasan memilih pindah ke Jakarta karena mereka di PHK dari tempat kerja dan berada di Jakarta akan memberikan penghidupan yang lebih baik dari daerah asalnya. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh atau kuli angkut karena penghasilannya dirasa tidak cukup untuk mengontrak rumah, maka dengan terpaksa mereka tinggal di kolong jembatan flyover. Semua tempat di sekitar rumah mereka bisa menjadi tempat sampah. Dan beberapa dimensi di dalam kemiskinan perkotaan itu dapat dilihat pada tingkat pendapatan yang rendah, kondisi kesehatan yang buruk, pendidikannya rendah, tempat tinggal yang kumuh, dan ketidakberdayaan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 5. Dipersilakan pada teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 5 dapat menulis pertanyaan tersebut pada kolom diskusi yang telah tersedia. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata atau ucapan saat kami memaparkan materi presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.